Kembali bersama kami pemirsa, dua rumah kontrakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat terbakar di hari tadi. Kebakaran sempat membuat warga panik, diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik. Video amatir warga merekam kebakaran dua rumah kontrakan di permukiman padat penduduk di Jalan Padamulya, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu dini hari tadi. Kebakaran terjadi saat warga tertidur lelap dan sempat membuat panik. 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Petugas masih menyelidiki kasus ini. Juga awal kita belum bisa memberikan informasi yang pasti, ataupun nanti salah informasi. Pas nanti ada yang juga di kepolisian baru bisa yang pasti. Pak, ini berapa rumah Pak yang terbakar? Ada 5 petak, Pak. 5 petak, Pak. Ini rumah apa ya Pak? Bisa rumah kontrakan atau seperti apa? Rumah tinggal kan, Pak. Sama kontrakan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Sufyan Firdaus, iNews, melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya meringkus pelaku perampokan dan pembunuhan pengemudi taksi online yang ditemukan tewas di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Pelaku mengaku nekat merampok karena terlilit utang setelah istrinya melahirkan. Di Treskrimum Polda Metro Jaya meringkus pelaku perampokan disertai pembunuhan pengemudi taksi online yang ditemukan tewas di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pelaku berinisial I dibekuk saat akan menjual barang hasil rampokannya. Pelaku menganiaya korban Ade Bakhtiar, pengemudi taksi online dengan menggunakan obeng hingga mengalami luka parah di bagian belakang kepala. Korban ditemukan terkapar di pinggir jalan masih tersadar, namun korban tewas di lokasi saat akan dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku merampok karena terdesak masalah ekonomi. Pelaku terlilit hutang 11 juta rupiah pasca istrinya melahirkan. Pelaku merencanakan aksinya dengan membuat akun palsu sebelum memesan taksi online. Keterangan awal bahwa memang ini adalah masalah ekonomi. Dia memang terdesak karena istrinya baru saja melahirkan dan ada utang sekitar 11 juta ya. 11 juta yang harus dia selesaikan. Ini menurut si tersangka. Makanya dia gelap mata berupaya untuk menutupi utang hasil dari istri yang melahirkan. Ya, ini keterangannya. Tapi kita masih terus mendalami. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Dari Jakarta, Muhammad Ardiansah Putra, Khairul Arifin dan Abdul Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, keluarga telah membawa pulang jenazah pengemudi taksi online Ade Bakhtiar Rifai untuk dimakamkan di TPU keluarga. Korban meninggalkan satu orang anak dan seorang istri yang tengah mengandung. Tangis duka tak terbendung saat keluarga pengemudi taksi online korban perampokan Ade Bakhtiar Rifai tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kepergian korban sungguh mengejutkan. Terlebih korban meninggalkan satu orang anak dan istri yang tengah mengandung. Korban Ade Bakhtiar, 35 tahun, baru 1 bulan menjalani pekerjaan sebagai pengemudi taksi online. Berangkat jam 9 tadi, pulang jam 7. Tiap hari itu jam segitu, pasti itu tiap hari di satu Jumat. Nah, malam kejadian jam 7 itu belum pulang. Kan, istrinya sudah telepon, tapi udah hilang kontak, udah nggak ada. Korban Ade Bakhtiar ditemukan luka parah di Rawamangun, Jakarta Timur. Korban tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Identitas korban diketahui dari sidik jari yang terekam di data kependudukan. Usai menjalani otopsi, jenazah Ade Bakhtiar Rifai dibawa keluarga untuk dimakamkan di TPU keluarga Kampung Selang, Cipayung, Bekasi. Keluarga korban berharap pelaku diberikan hukuman maksimal sesuai perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita pedagang sayur di Kota Medan menjadi korban jambret sadis. Demi merampas tas berisi uang, pelaku tega menyabetkan senjata tajam hingga korban kehilangan jarinya. Seorang wanita pedagang sayur dan cabai kehilangan jari tangannya akibat aksi jambret sadis.
Korban Erdina Sihombing dijamret dalam perjalanan menuju pasar MMTC Kota Medan. Saat melintas di Jalan Arif Rahman Hakim, dua pria dengan sepeda motor tiba-tiba menjamret tasnya. Korban berusaha mempertahankan tasnya, namun pelaku menyabetkan senjata tajam mengenai tangan korban. Dalam kondisi luka parah, korban dilarikan ke Rumah Sakit Murni Teguh, Medan. Kalau kejadian, mama pun sendiri belum berani karena kan nggak nengok jam. Kemungkinan sekitar jam 4. Jam 4, soalnya mama masuk rumah sakit, kata orang rumah sakit masuk setengah 5. Korban biasanya diantar anaknya membeli sayur mayur dan cabai di pasar. Namun saat kejadian, korban berangkat sendirian menumpang sebuah becak motor. Jambret sadis membawa lari tas korban berisi uang tunai 4 juta rupiah. Kasus ini dalam penyelidikan aparat Polsek Medan area. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda tertangkap menjamret jelang berbuka puasa. Pelaku babak belur dihakimi warga, motor pelaku dirusak dan dibakar basah. Warga Desa Tejowangi, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menangkap seorang pemuda yang kedapatan menjamret dompet seorang ibu. Pelaku babak belur dihakimi warga, motor pelaku pun dirusak dan dibakar massa. Evakuasi pelaku berlangsung dramatis. Warga yang emosi masih berupaya menghakimi pelaku. Pelaku AM 23 tahun tertangkap tangan usai menjamret dompet berisi uang Rp200.000 milik salah satu warga desa setempat yang sedang ngabuburit. Kan dikejar-kejar sama warga, kemudian ketangkep di situ. Nah, kita kan dia ngambil barangnya orang tadi, jadi semua dikejar-kejar. Nah, kemudian karena warga kan kita marah semuanya, akhirnya sepeda motornya dibakar. Sekarang sudah dibawa ke. Polisi masih mengembangkan kasus penjamretan ini. Pelaku dikenal sebagai penjamret spesialis ibu-ibu. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian informasi kriminal sergap edisi hari ini. Saya Dawa Yogi Kusuma. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Kembali.